$5.000 ya, di mana potentially bisa publication, mengajar, dan juga menjual NFT atau photo print ya. Jadi ini lebih general dan ini powerful banget stepsnya karena kalian bisa apply di mana aja, dan NFT itu emang teknologi for the future. Saya masuk ke NFT dan saya juga rekomendasi kalau kalian juga masuk ke situ ya, karena regardless the market. Kenapa? Karena it is the future. Sooner or later dari transaksi global bakal menuju ke sana. Itu yang saya percaya. Jadi kenapa nggak sekarang kita di situ, sebelum itu flooded gitu ya. Nah, sebelum mulai nih, saya mau kalian coba imagine dulu. Nah, gimana hidup tuh kalau kalian bisa mendapatkan uang hasil ekstra dari passion kalian ya. Apa kalian melakukan itu dari fotografi, musik, etc. ya. By the way guys, ini juga bisa di-apply untuk kreatif lainnya ya. Steps ini bisa kalian apply juga untuk kreatif lainnya. Fundamentalnya itu sama, cuma di sini yang saya bakal berikan adalah contoh dari fotografi. Nah, mungkin banyak banget kalian yang merasa seperti ini ya. Gimana sih caranya biar bisa mendapatkan duit dengan banyak, dengan cepat ya. Tapi kalau kita di bawah sini selalu mencari shortcut, cara tercepat ke situ, kita nggak pernah bisa mendapatkan sustainability. Dan itu kebanyakan orang-orang yang mungkin di market sekarang yang agak sedih atau depressed itu karena mungkin kita mengejar shortcut. Karena orang yang di sini for the longer term ya, untuk masa depan yang lebih panjang, kita terus building. Kenapa? Karena orang yang building sekarang itu bakal bisa reap the benefit at the end of the day, di mana everything else mulai pumping up lagi atau mulai jadi populer lagi ya. Jadi important banget untuk kita bisa bukan hanya memikirkan sekarang gimana, minggu depan kayak gimana, bulan depan atau tahun depan, tapi lebih ke 3, 4, 5 tahun ya. Nah, mungkin ini sesuatu yang saya bisa mau memberikan open your eyes ya, di mana information itself enough untuk kalian bisa improve information of it enggak cukup ya. YouTube, website segala macam udah banyak, tapi kenapa masih banyak yang struggling untuk make a living dari fotografi? Nah, gimana sih? Jadi kalau information itself it's not enough. Jadi stepnya tuh kayak gimana? Banyak kita yang fokusnya sama skill dan strategi, padahal skill dan strategi itu yang bisa dibilang yang least important ya. Jadi yang paling penting pertama itu kita tahu tujuannya kemana, dan ini having the right goal. Nah, sama dengan NFT, sama dengan art kalian ya. Kalau misalnya kalian punya the right goal, when things are hard, kita keep going. Padahal kalau misalnya kita don't have the right goal dan cari shortcutnya aja untuk make money aja, begitu things are hard, kita berhenti. Dan kita semua tahu, kalau misalnya kita mau sukses, kita pasti harus melewati jalan-jalan yang nggak terlalu gampang ya. Kenapa? That is the nature of life gitu. Nah, begitu kita udah punya goal, kalian butuh banget untuk make a decision dan commit. Karena kalau misalnya kalian nggak commit, begitu ada distraction dari yang lain, mulai ketarik nih ya. Jadi balik lagi, nggak bisa reap the benefit. Nah, dari situ kita butuh bisa tahu attitude-nya ya, cara pemikiran untuk ke sana, yaitu mindset-nya. Nah, baru dari semua itu adalah skill, strategi, dan implementasinya. Nah, ini semua nanti bakal aku pakai di example ya, supaya kalian tahu gimana implementasinya. Jadi kenapa sih saya melakukan ini ya?
Saya mau share sedikit tentang background saya. Nama saya Stanley. Saya adalah nomaden travel photographer. Sudah pergi ke 29 negara. Sudah menangkan lebih dari 100 awards, being exhibited, dan juga publish di magazines dan juga online publication-nya. Saya juga adalah yang kemarin founded NFT Bali Art Week dan juga Sloika World Photography Day di Bali, di Superlative Gallery. Tapi dulu saya ini foto sebagai dahulu adalah saya juga dulu saya growing up in a struggling family ya. Ibu saya dulu gajinya ibu saya dulu 100.000 per bulan. Dulu waktu hamil saya, dia masih harus menyetir ambulans sendiri sebagai dokter. Jadi oma saya adalah yang di sana yang helping me to grow up ya, yang membesarkan saya pada waktu kecil. Jadi waktu saya bisa menjadi insinyur tuh saya ngerasa kayak wah gila nih, udah tercapai hidup ya goal hidup. Dan dari situ sudah 6 tahun jadi insinyur, di mana saya mulai merasa, wah ternyata hidup yang saya lakukan ini adalah hidup yang orang lain inginkan untuk saya, yang orang tua pengenkan untuk saya, yang culture dan society dan status quo ya menunjukkan kalau inilah hidup yang sukses. Jadi disitulah saya menemukan fotografi, dan ini pertama kalinya saya merasa kayak wow, ternyata ada opsi lain untuk bisa hidup dengan bukan sukses saja, tapi juga dengan fulfilling dan happy ya. Jadi di tahun 2018 saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai engineer untuk pursue travel photography. Okay. Dan sejak itu misi saya itu untuk bisa explore dan capture atau menangkap momen-momen yang unik seperti ini, dan juga untuk bisa membantu kreatif lainnya untuk bisa pursuing passion kalian ya, dan make a living out of it. Udah hampir 10 tahun nih, ya 10 tahun, jadi emang sukses tuh lama ya, dan saya melewati banyak banget cobaan, trial and tribunal, di mana saya baru mengerti kalau resources itu bukan masalahnya. Kita banyak memikirkan kalau nggak ada duit, nggak ada kamera, tapi resourcefulness ya. Jadi hustle-nya gitu ya, itu adalah yang kita butuhkan lebih dari resources-nya sendiri. Karena kalau kita emang menginginkan itu, mencapai itu, kita pasti bisa mencari di mana bisa mendapatkan resources itu. Apakah itu meminjam dulu, ya, etc. Nah, jadi along the line ini adalah salah satu along the line it's been a long road, dan saya sudah mencoba semua, dari sebagai fotografer sampai membuat brand fotografi backpack sendiri yang sedang saya build, dan juga dari semua working in events ya sebagai speaker, etc. Nah, dari sini saya baru mengerti kalau cara paling cepat untuk belajar itu mengetahui siapa sih yang paling jago untuk bisa mencapai sini, dan belajar dari mereka, benar-benar mengertikan. Dan banyak orang memikirkan kalau mengertikannya tuh mengertikan skill dan strateginya, tapi kalian harus go beyond that, karena semua orang mencari tahu itunya, skill dan strateginya. Dia ngerjain ini. Yang lebih kalian butuh pikirkan adalah soft skillnya. Soft skillnya yaitu dari mindset, yaitu dari communication, relation, ya, gimana mereka membuat community. Tadi udah juga diomongin berapa pentingnya komunitas, ya. Tahun ini melewati banyak kesalahan, dan saya mau share sedikit ya. Siapa yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan saya supaya kalian nggak usah melewati kesalahan itu, ya. Mungkin kalian bisa type in yes kalau misalnya kalian mau belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Oke. Waktu pertama saya memulai
Itu saya merasa kalau misalnya foto saya nggak bagus ya, world class photographer, saya merasa saya nggak bisa menjual itu. Dan itu tuh misconception, kepercayaan yang salah ya. Pada saat itu saya pergi ke galeri, dan untuk fotografer mungkin kalian mengerti, ada salah satu foto sunset di mana emang bagus, lokasinya bagus segala macam, tapi lighting di langitnya tuh overexposed ya. Dan waktu saya ke dalam galeri, ternyata itu adalah best sellingnya. Wah, saya kaget banget begitu mengetahui itu. Wah, ternyata foto kayak gini yang technically not the best, itu bisa menjadi best selling. Dulu saya juga merasa kalau saya mau butuh gear terbaik, butuh punya website. Ya, udah gitu saya spending years untuk build portfolio dan followers. At the moment follow ya lumayan ya, komunitasnya ada 22.000 di Instagram, 7.000 di Facebook, etc. Mailing list saya udah kurang lebih sekitar 4.000 ya. Dulu, tapi ternyata itu bukanlah jawabannya. Ya, saya udah build ini semua, loh, tapi kok masih susah untuk make money. Ya. Sampai dulu saya merasa kalau misalnya saya nggak bisa di-exhibit, ya, foto saya kalau misalnya nggak bisa menangkan award, saya tuh not worthy. Sampai saya merasa, oh, udah menang award sih, udah di-exhibit, berarti kualitasnya udah naik. Oh, saya butuh exposure ya. Nah, siapa di sini yang memikirkan kalau mendapatkan exposure adalah mendapatkan sales? Itu adalah kepercayaan yang salah ya. Mendapatkan exposure itu bagus, tetapi kalian membutuhkan strategi di belakang exposure itu, di mana kalian bisa funnel audience kalian untuk offer yang tepat ya. Nanti kita obrolin sedikit tentang itu, oke? Tapi getting exposure is not the answer. Tolong diingat dengan baik-baik ya. Exposure alone is not enough. The right exposure is great, but exposure alone is not enough. Dan makanya saya tuh sakit hati kalau melihat fotografer foto-foto yang bagus-bagus diberikan secara gratis gitu ya, karena untuk exposure. Dan yang saya bilang itu bukan berarti jangan memberikan dengan gratis sama sekali ya, cuma kalian membutuhkan strategi di belakang itu, oke? Mungkin beberapa dari kalian merasa ini juga ya, ngerasa kalau kalian tuh kurang enak kalau misalnya ngobrol sama orang, koneksi dengan orang. Dan ini juga saya seperti ini. Ini dulu foto saya very awkward, apalagi kalau ngobrol sama orang. Dan dari belajar dari courses, mentorship, ya, baca buku, dari YouTube segala macam, itu saya baru mengerti. Ternyata kalau mau menjual karya atau menjual apapun, itu 20%-nya adalah teknikalnya, kualitasnya, ya. Dan 80%-nya itu di soft skill-nya, di mana kalian komunikasikan value dari produk atau service-nya kalian, di mana kalian create connection, ya, dan juga build community. Nah, jadi soft skill-nya itu jauh lebih penting. Bisa dibilang 80% jauh lebih 80% dari 100% itu dibutuhkan untuk bisa menjual produk-produk dan service kalian adalah soft skill-nya. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, berapa dari kalian ngerasa kalau ngejual itu jahat? Coba. Saya pengen tahu siapa yang merasa kalau menjual itu jahat, ya. Karena ini adalah banyak misconception dari kita ya. Menjual itu nggak harus jahat. Ya, kalau misalnya kalian menjual sesuatu untuk value yang kalian minta harga segini tapi value-nya segini, itu emang nggak bagus ya, nggak ethical. Tapi menjual itu basically kita exchanging value. Value yang kalian berikan dengan money.
value of money ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menjual, kalian harus fokus di value yang akan kalian berikan ke audience kalian, dan kita bakal cover ini maksudnya dari value itu apa sih gitu ya. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke saya adalah, Mas Stanley, gimana sih caranya saya untuk menaikkan harga ya. Itu banyak banget yang ditanyakan, karena kalau kita lihat kebanyakan orang menurunkan harga, bukan menaikkan harga, gitu ya. Ini saya mau share sedikit. Ini adalah mentee saya, Sarah ya. Waktu pertama join saya itu dia cuma mempunyai kamera kit yang cuma 6 juta saja, beli second hand ya. Dan dia brand new, February the 1st. Dia tidak bisa shooting manual, tidak tahu cara pakai kamera, apalagi jualan ya. Dan pada 1,5 bulan dia bisa menjual 2 print ya. Dan dalam 4 bulan dia bisa mendapatkan 15 klien di harga $200 per klien. Jadi sekitar 3.000 ya totalnya. Dan ini dia baru bilang ya, September, kalau 4 minggu lalu saya bisa mendapatkan klien seharga 4.280 sampai dia bisa upgrade kameranya ya. Jadi memang money is not the only solution, tapi money can solve a lot of problem. Kalau misalnya kita nggak ada uang, kita nggak bisa, kita selalu ngerasa kita harus survive ya, selalu ngerasa kayak dikejar-kejar nih ya. Jadi itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kalian mikirnya di surviving, ya, kalian nggak thriving, nggak bisa mikirin sukses, nggak mikirin create. Ya, di sini banyak banget kan creator ya. Kalian pernah nggak bisa kreatif kalau lagi stres? Pasti nggak bisa kan ya. Nah itu. Jadi ini adalah 4 magicals on how to sell anything without LC. Jadi kebanyakan orang tuh pikir, aku harus menjual tuh. Lebih mikir, gimana nih cara menjualnya. Itu adalah mindset yang salah. Karena kalau misalnya kalian bisa mengerti 4 ini, ya kalian nggak betul mikirkan gimana cara menjualnya. Ya. Jadi yang paling penting pertama itu kalian tahu siapa audience kalian yang akan menjual. Nah, siapa audience itu, dan juga di mana mereka hangout. Apa ada klub ya, mungkin untuk gamer Discord is a perfect place. Untuk fotografer tergantung nih fotografer apa. Kalau fotografer nature cari di kota mungkin not the best place ya. Kalau portrait mungkin pergi ke studio. Jadi ini tuh penting banget. Kenapa? Nanti deh saya reveal ya. Dan begitu kalian mengerti audiensnya itu siapa, kalian butuh tahu result dan value yang mereka cari itu apa. Nah, untuk kita semua kebanyakan kita mulai dari produk kita. Kita nih punya ada HP. Kita mau jual HP ya. Udah itu baru mikir, jual ke siapa ya? Nah, gimana itu kalau kita balikin ya, kita balikin, jualnya siapa orang yang kita bisa bantu dan yang mereka cari itu apa. Dan value ini mana kalian bisa menaikkan harga. Oke? Kenapa? Contohnya, kalau misalnya orang mencari HP iPhone ya, udah gitu kalian kasih offernya HP Android, pasti mereka nggak mau bayar tinggi-tinggi ya. Tapi kalau misalnya kalian cari produk yang cocok, itu bakal menaikkan harga kalian. Jadi ada 5 step yang kalian butuh ngerti dari audience ini, yaitu problem, solution yang mereka cari ya. Fears-nya mereka ya, ketakutannya tuh apa yang mereka takuti sih, doubts-nya mereka. Kalian tahu goal mereka tuh apa dan apa ya dari sini sekarang ke situ, itu bisa menaikkan value kalian kalau produk kalian menjawab pertanyaan itu.
Nah, dari sini, apalagi di NFT world ya, kita lihat fotografer, creator, banyak banget yang bisa menjual NFT dengan banyak, dengan cara building connection dan trust. Bisa dibilang ini adalah salah satu yang paling penting di NFT world untuk build connection dan trust. Ya, jadi gimana sih caranya build connection dan trust? Oh, itu balik lagi ke nomor 2 dan nomor 1. Kalau kalian tahu siapa mereka, kalian tahu apa yang mereka pentingin, kalian tahu gimana caranya bisa build that connection. Ya. Dan yang terakhir, begitu kalian udah tahu produknya apa, value-nya apa, kalian harus bisa komunikasikan value-nya itu. Ya. Jadi di end of the kalau value-nya produk kalian di sini technically bagus banget, tapi kalian komunikasikan value-nya itu di sini, orang bakal ngelihat kalau menghargakan komunikasi kalian. Jadi misalnya kalian ngerasa wah harganya terlalu mahal nih ya, daripada nurunin harga, naikinlah. Gimana cara kalian bisa communicate value? Naikinlah dengan cara kalian mengertikan apa itu result dan value yang audience kalian carikan. Oke? Nah, jadi untuk kalian yang masih ingin find out more ya, kalian bisa join passionintoprofit.art. Saya masih melakukan masterclass ini gratis untuk kalian yang masih mau into lebih dalam. Ya, tapi untuk kalian mau connect sama saya di Twitter, Instagram, Facebook, semua social media @thewickedhan, handle-nya sama. Dan juga kalau ada pertanyaan segala macam bisa connect ke saya, feel free to connect sama saya. Saya selalu balas DM, cuma kadang-kadang agak hektik, jadi kadang-kadang agak lama. Jadi kalau nggak dibalas, mohon bersabar aja dikit ya. Mungkin saya lebih nggak tahu nih sekarang ada waktu untuk Q&A session. Cuma di sini bersedia untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Oke, makasih banget Mas Stanley. Mungkin kita lanjut ke